Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Rayu Official. Di video kali ini, saya mau memberikan info seputar tentang sejarah Pak Harto. Bagi Anda pecinta sejarah, tak ada salahnya mengunjungi Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di museum ini, pengunjung dapat mengapresiasi perjalanan hidup Presiden kedua Indonesia itu dari kecil hingga akhir hayatnya. Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto ini dibangun di tanah kelahiran Pak Harto, di Pedukuhan Kemusuk, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Museum ini cukup besar karena dibangun di lahan seluas 3.620 meter persegi. Memasuki kompleks museum, pengunjung akan disambut patung Soeharto berukuran besar di bagian depan museum. Di belakang patung tersebut, terdapat joglo yang berfungsi untuk menonton film tentang Soeharto. Di sini pengunjung dapat mengapresiasi sejarah perjalanan hidup, kiprah, dan prestasi Presiden Republik Indonesia yang kedua ini, sejak masa kecil hingga akhir hayatnya, ujar Kepala Museum Gatot Nugroho, saat Detik Jateng berkunjung ke museum itu beberapa waktu lalu. Gatot menjelaskan, museum tersebut terdiri atas sejumlah bangunan seperti joglo, rumah Noto Sudiro, rumah Atmo Sudiro, dan petilasan tempat Pak Harto dilahirkan. Gedung Atmo Sudiro, lanjut Gatot, berada di sisi barat joglo. Nama Atmo Sudiro sendiri ditabalkan dari nama eyang Pak Harto. Dalam bangunan ini, pengunjung akan disuguhi rangkaian visualisasi tonggak-tonggak penting perjalanan hidup Pak Harto, dirancang dengan teknologi multimedia, serta tata ruang artistik, sehingga seperti berjalan melintasi lorong waktu, ucapnya. Terus untuk selasar, ruang karya berbentuk gulungan film, berhiaskan sejumlah visualisasi singkat tentang Pak Harto, serta sebuah multimedia dengan layar sentuh yang menyajikan informasi lengkap seputar museum, beserta koleksinya, lanjut Gatot. Selanjutnya, kata Gatot, terdapat selasar serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Di selasar tersebut, pengunjung dapat menyaksikan sejumlah diorama dan floor interaktif, serta foto dokumentasi peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Lebih lanjut, di selasar Trikora, Operasi Mandala, menunjukkan karir Pak Harto di bidang militer, khususnya saat karirnya bersinar usai dipercaya Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala, dalam rangka Trikomando Rakyat, Trikora, untuk pembebasan Irian Barat. Para pengunjung dapat menyaksikan sejumlah foto dan film dokumentasi serta diorama tentang kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto dalam operasi militer terpadu ini, ujarnya. Sedangkan, di selasar Kesaktian Pancasila, menjelaskan, faktor penentu keberhasilan bangsa Indonesia keluar dari bencana nasional akibat pengkhianatan Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa G30S pada tahun 1965, di mana berbekal surat perintah 11 Maret tahun 1966, Super Semar dari Presiden Soekarno, segera Pak Harto membubarkan PKI dan melarang ajaran Marxisme Komunisme. Beliau juga bertindak cepat untuk memulihkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi pasca tragedi nasional akibat kebiadaban PKI. Pak Harto berjasa besar dalam menyelamatkan bangsa Indonesia dari usaha kaum komunis untuk mengubah falsafah negara Pancasila, katanya. Selasar masa pembangunan menjelaskan, jalan sejarah mengantarkan Pak Harto tampil di pucuk kepemimpinan nasional pasca tragedi G30S PKI, dan keberhasilannya memulihkan stabilitas nasional, membuat Soeharto menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia, era Orde Baru. Para pengunjung dapat menyaksikan berbagai foto dan video, serta visualisasi keberhasilan Pak Harto dalam menjalankan pemerintahannya pada masa Orde Baru, ujarnya.
Pada bagian akhir ditampilkan pula visualisasi detik-detik bersejarah, serta dokumen penting ketika Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia, tanggal 21 Mei tahun 1998, imbuh Gatot. Selain itu, di museum juga terdapat Gedung Notosudiro, merupakan bangunan rumah tradisional masyarakat Jawa. Menurutnya, nama tersebut diambil dari nama Eyang Buyut Pak Harto. Bangunan ini terletak di belakang joglo, dan merupakan tempat persinggahan para tamu dan keluarga. Pada bagian depan rumah, terdapat perpustakaan, yang berisi buku-buku tentang Pak Harto, yang bisa dibaca di tempat oleh para pengunjung, katanya. Sedangkan tepat di sisi timur, Gedung Notosudiro, terdapat sebuah sumur yang merupakan satu-satunya petilasan Soeharto. Pada masa itu terdapat sebuah rumah kecil, dengan sumur di sudut rumah. Sumur inilah, yang menjadi saksi sejarah, masa-masa kelahiran bayi yang kelak menjadi salah satu pemimpin besar Indonesia, pungkas Gatot. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.